teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Arisandi dengan NIM E1C02510200. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fonemik. Nah, jadi fonemik ini adalah bagian dari fonologi yang khusus membahas tentang bunyi bahasa. Tapi bukan sekedar bunyi saja, melainkan bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan makna. Jadi di video kali ini aku akan jelasin satu persatu konsep fonemik secara pelan-pelan. Kita mulai dari pengertian fonemik dulu. Fonemik itu kajian yang membahas fonem, yaitu satuan bunyi yang paling kecil dalam bahasa yang bisa membedakan makna. Maksudnya begini, kalau ada dua kata yang hampir sama, tapi karena salah satu bunyinya diganti, maka maknanya berbeda. Berarti bunyi itu adalah fonem yang berbeda. Contohnya kata batu dan bahu. Strukturnya sama dan jumlah suku katanya juga sama. Yang membedakan adalah huruf ketiganya. Kata pertama itu batu, B-A-T-U, sedangkan kata kedua itu bahu, B-A-H-U. Nah, karena perbedaan bunyi ini, maka maknanya juga jelas berbeda. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bunyi T dan H adalah dua fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Fonem dalam bahasa bisa diklasifikasikan berdasarkan cara bunyi itu dihasilkan. Jadi secara umum fonem itu dibagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan udara yang keluar saat kita mengucapkan fonem vokal tersebut. Contohnya itu A, I, U, E, O. Kemudian ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah kebalikan dari fonem vokal. Nah, jadi fonem konsonan ini dia saat kita mengucapkan fonem konsonan, maka akan ada hambatan udara di sana. Contohnya seperti B, C, D, G, H. Intinya selain fonem vokal adalah fonem konsonan. Jadi dari pembagian ini kita dapat memahami bagaimana bunyi dalam suatu bahasa itu bekerja. Ada juga proses perubahan bunyi yang disebut asimilasi dan disimilasi. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi supaya bisa menjadi mirip dengan bunyi di sekitarnya. Contohnya awalan men pada kata pakai bisa berubah menjadi memakai. Jadi bunyi N dari men ini bisa menyesuaikan dengan bunyi P setelahnya. Selanjutnya, disimilasi adalah kebalikan dari asimilasi, di mana disimilasi adalah perubahan bunyi supaya tidak mirip dengan bunyi di sekitarnya. Tujuannya agar bunyi-bunyi dalam kata tersebut dapat dibedakan saat diucapkan. Nah, sekarang kita masuk ke alofon. Jadi alofon ini masih berhubungan dengan fonem, tapi konsepnya agak sedikit berbeda. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang muncul karena perbedaan posisi atau lingkungan bunyi. Tetapi variasi bunyinya ini tidak menyebabkan perbedaan makna. Contohnya fonem K dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di kata kaki, bunyi K diucapkan dengan jelas di awal kata. Tapi kalau di kata anak, bunyi K berada di akhir kata dan terdengar lebih lemah. Bunyinya itu terdengar lebih lemah. Walaupun cara pengucapannya berbeda, kita tetap dapat memahami kata kaki dan anak dengan benar. Jadi bunyi K tersebut sudah dianggap sebagai satu fonem yang sama. Hanya alofonnya saja yang berbeda. Sekarang kita masuk ke pembahasan grafem. Grafem itu sebenarnya sederhana.
Kalau fonem adalah satuan bunyi, maka grafem adalah lambang tulisannya. Biasanya berupa huruf atau gabungan huruf. Jadi grafem ini berkaitan dengan bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, bunyi B ditulis dengan lambang B, kemudian A ditulis dengan A, kemudian U ditulis juga dengan U, dan menjadi kata bau. Di sini kelihatan bahwa fonem adalah bunyinya dan grafem adalah tulisan dari bunyi tersebut. Tapi hubungan antara fonem dan grafem tidak selalu hubungan fonem dengan grafem tidak selalu 1:1. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi eng seperti pada kata ngopi dan ngantuk tidak ditulis dengan satu huruf, melainkan ditulis dengan gabungan huruf N dan huruf G yang menjadi bunyi eng. Sebaliknya, satu grafem juga bisa mewakili lebih dari satu fonem. Contohnya grafem E dalam bahasa Indonesia. Pada kata enak, huruf E dibaca enak, sedangkan dalam kata emas terdapat bunyi E, bukan E. Nah, itulah yang dimaksud dengan satu grafem dapat mewakili beberapa bunyi yang berbeda tergantung katanya. Dari penjelasan ini, fonemik membantu kita memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja, bagaimana bunyi itu berubah, dan bagaimana bunyi tersebut berfungsi dalam membedakan makna. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.